Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku penonton Waras Channel, selamat pagi. Apa kabar? Semoga hari ini, saat ini semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, sahabatku, saudaraku penonton Waras Channel, pagi ini saya klintong-klintong menuju ke rumah Kiai Haji Atmaturida, pemirsa, yang berada di Badekan, Bantul. Saya ingin menggali, pemirsa, kisah tentang kehidupan beliau, pemirsa, seperti apa. Yuk ikuti klintong-klintong jalan-jalan, pemirsa. Saya mau menuju ke rumah beliau. Ini sudah sampai di lokasi, pemirsa. Pak, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga juga sehat? Keluarga semuanya sehat. Tetap semangat Pak ya? Semangat Om. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel dimanapun berada, semoga pemirsa, saudaraku semuanya tetap sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel, pagi ini saya klintong-klintong jalan-jalan menemui Bapak Kiai Haji Atmaturida MPD yang berada di rumahnya, di kediamannya. Kan beliau ini menyempatkan waktunya, walaupun di luar sana banyak kegiatan, namun beliau memberi waktu saya untuk bisa sedikit bincang-bincang dengan beliau. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih bisa kembali menemui Waras Channel. Ini Pak Haji, sedikit saya ingin bertanya-tanya, dan saya sedikit ingin tahu Pak Haji, ya, masalah informasi tentang masalah kehidupan, cerita kisah kehidupan Pak Haji Atmaturida ya, yang mungkin bisa untuk menjadi motivasi dan inspirasi buat pemirsa, buat penonton Waras Channel. Yang pertama ini Pak Haji, tolong perkenalkan dengan para pemirsa yang ada di video ini. Pak Haji, perkenalkan kepada pemirsa penonton Waras Channel, baik yang ada di Bantul, Yogyakarta, Jakarta, dan dari Sabang sampai Merauke. Pak Haji, tolong perkenalkan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya sejak kecil sudah khas, yaitu Atmaturida. Tidak ada tambahan-tambahan. Saya dilahirkan di dusun kecil di Suruhan, di pinggir Kali Jobe, yang kebetulan saya dari keluarga muslim yang taat. Amin. Saat kelas 1 SD saya disekolah di SD Muhammadiyah PP. Kemudian umur 11 tahun, umur kelas 5 SD, ibu saya wafat ya. Atas itu tentu saya sangat sedih ya, tetapi tidak berkelanjutan, tidak berlarut-larut. Saya tetap semangat karena pesan ibu, kamu harus belajar, kamu harus teruskan sekolah. Saya dititip oleh ibu, sapi masih ada, kamu piara untuk nanti biaya dijual untuk biaya sekolah. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Oke. Dan berkat doa ibu, saya alhamdulillah bisa sekolah dengan baik. Saya sekolah setelah SD Muhammadiyah, saya dapat lulus ujian masuk PGA negeri seluruh Bantul. Itu yang lamar 175, Luar biasa, yang diterima 15 orang termasuk saya. mantap Mas. Dan kemudian saya dapat ikatan dinas selama 6 tahun. Maklumlah orang tidak punya ibu, jadi dapat ikatan dinas karena doa ibu, maka saya belajar, saya semangat. Dan ikatan dinas itu membuat saya untuk belajar dengan maksimal. Kemudian di sela-sela saya sekolah PGA itu, saya ngaji di tempat Mbah Kiai Ja'far PP.
Terus sore hari saya masih masuk aliyah di Sabdo Dadi. Di aliyah saya setahun, terus ujian kelas 3, alhamdulillah berkat doa ibu nilai saya terbaik. Kemudian saya bisa kuliah di Yayan sampai selesai. Setelah selesai, saya nikah dengan istri yang sampai hari masih sehat walafiat dengan 5 orang anak dan 10 cucu. Setelah selesai kuliah, saya cari kerjaan ke Jakarta, kemudian ditempatkan di Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang yang jaraknya itu masih 1000 km dari kota Pontianak. Di tengah-tengah hutan yang sangat lebat dan hanya menyusuri sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi serta sungai-sungai kecil lainnya. Di sana saya selama 12 tahun, kebetulan Pak Bupati, Pak Dr. Andes Haji Saleh Ali almarhum itu orang yang sangat luar biasa baik. Beliau kuliah di UGM jurusan ekonomi. Kemudian ketika saya ketemu, beliau sangat senang ketemu dengan orang Jogja karena beliau sebagai orang yang pernah kuliah di UGM dan paham ekonomi. Maka saya kemudian diajak untuk membangun daerah itu dan saya atas usulan Pak Bupati dalam usia 28 tahun diangkat jadi kepala kantor. Luar biasa, itu prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian ada permulaan transmigrasi, begitu banyak warga transmigrasi datang, saya ditunjuk lagi oleh Pak Bupati dan Kepala Transmigrasi untuk sebagai koordinator tim dakwah untuk warga transmigrasi. Jadi setiap hari libur saya dengan anak-anak, dengan teman-teman mengunjungi transmigrasi sambil pembinaan mental rohani untuk menyemangati dan mendorong mereka agar semangat dan berjuang. Karena sesungguhnya transmigrasi itu hanya alat. Ya, seperti kita ingat Nabi itu hijrah ke Madinah, ada kaum Ansor, kaum Muhajirin. Ya. Maka saya persatukan orang Dayak Kalimantan dengan orang Jawa sebagai orang sahabat. Ya, yang punya satu wilayah, satu negara, satu ideologi, bersatu untuk majukan dengan cara yang baik. Alhamdulillah berkat transmigrasi yang berhasil itu banyak warga Dayak yang semangat bersekolah, semangat berpendidikan. Dan bahkan hari ini itu ada 50 mahasiswa dari Kalimantan Barat kuliah di Gianur dan mereka selalu menemui saya. Kemudian setelah saya tugas di Sintang selama 12 tahun sebagai kepala kantor, saya dipindah ke provinsi, kemudian dipindah lagi ke Kota Madya Pontianak sebagai kepala kantor. Kemudian tahun 2000 saya pindah ke Jogja karena kebetulan anak-anak saya pada kuliah di UGM, kuliah di UI. Saya rasanya tidak sampai hati kalau membiarkan anak-anak itu tanpa pengawasan. Saya milih pulang untuk mengawasi dan kemudian pindah ke UIN Jogja. Waktu itu masih IAIN Jogja. Alhamdulillah di Jogja saya juga sambil kuliah S2, terus kemudian mendapat kepercayaan di kepala bagian di lingkungan UIN selama 7 tahun. Luar biasa, luar biasa. Kepala bagian. Kemudian setelah itu saya belajar di UIN itu belajar mengelola pendidikan tinggi. Bagaimana cara mengelola kampus, bagaimana cara mengembangkan. Dengan begitu maka saya kemudian sowan ke Mbah Kiai Nawawi. Kemudian beliau merencanakan membuat kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Tahun 2002 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran itu dibangun dengan baik dan dapat izin dari Menteri Agama. Waktu itu saya mendampingi Pak Menteri sowan Pak Menteri Agama, mendampingi Pak Kiai Nawawi sowan Pak Menteri Agama di Jakarta, Pak Profesor Said Agil Al-Munawar. Ya. Rupanya Mbah Nawawi dengan Pak Agil itu teman baik, teman baik sebagai Dewan Hakim hafalan Quran tingkat nasional. Luar biasa. Maka izin begitu prosesnya cepat, Pak Kiai Nawawi kundur, saya ditugasi untuk ngurusin sampai selesai baru pulang. Nah sampai hari ini kampus Sekolah Tinggi Al-Quran berubah status menjadi Institut Ilmu Al-Quran tahun 2017 dan dengan 6 prodi pendidikan agama Islam, prodi pendidikan guru agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ekonomi syariah, perbankan syariah. Jadi kepada anak-anak muda yang masih punya semangat, yuk kita kembangkan diri kita dengan kuliah dan belajar yang baik di pesantren. Supaya apa? Supaya ke depan Anda punya semangat, punya dorongan untuk bisa mengembangkan, membantu bangsa dan negara. Bangsa ini butuh banget orang-orang pintar dan orang-orang berakhlak mulia.
orang-orang yang cerdas dan punya kepribadian yang baik. Ya. Betapa negara ini hancur karena banyak pemimpin yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji seperti korupsi, manipulasi data, penggunaan kekuasaan dan lain-lain. Ya. Nah, ini tidak kita kendaki oleh siapapun. Rakyat sekarang tidak senang lagi dengan pemimpin yang korupsi, yang manipulasi, yang nyeleweng, yang macam-macam. Pengen pemimpin yang berakhlak mulia dan dapat dipercaya serta punya keahlian. Maka ayo anak-anak muda kita kuliah di kampus Institut Ilmu Al-Quran. Sekarang mahasiswa sudah ada 1000-an. Alhamdulillah dari Kalimantan Barat yang saya bertugas di sana sering saya komunikasikan. Itu ada beberapa puluh orang alumninya dan sekarang sudah masuk setiap tahun kira-kira 50 dari sana. Di samping dari Sumatera juga banyak, dari Sulawesi juga banyak. Dan kemarin bahkan ada anak buah saya yang dulu di Sintang, itu ngirim foto, tolong Pak anak saya di kampus diawasi, dibina, dibantu. Itu beberapa orang ngirim anaknya ke Ngurkem dan saya alhamdulillah berterima kasih atas kepercayaan, kemudian membantu mereka untuk selesai dengan baik. Yang sudah lulus sudah kembali dan sebagian menjadi tokoh masyarakat di daerahnya dan menjadi penggerak kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ini Pak Haji ini organisasi apa saja sih Pak Haji yang pernah Pak Haji ikuti, yang Pak Haji ikut ini Pak mengelola? Oh iya baik. Selama di Sintang saya menjadi wakil ketua Dewan Masjid, kemudian menjadi wakil ketua Pramuka juga. Ya. Kemudian setelah di provinsi saya menjadi sekretaris umum GUPI, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Kemudian saya juga menjadi wakil ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah selama 10 tahun. Luar biasa pemirsa. Nah, 10 tahun ya, tidak sebentar, waktu yang sangat lama sekali. Kemudian setelah pulang ke Jogja, karena situasinya berbeda, karena tadi saya diserahin Mbah Nawi untuk ngurus kampus di perguruan sekolah tinggi Al-Quran An-Nur, maka saya memilih kegiatan yang sejalan. Saya memilih di Bantul dan kemudian dipercaya menjadi wakil ketua LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan NU. Selama 10 tahun. Kemudian saat ini saya menjadi ketua LPTNU Bantul. LPTNU itu Lembaga Pendidikan Tinggi NU Bantul. Di samping kegiatan-kegiatan lain seperti saya masih jadi ketua komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul Sabtu tadi. Kemudian menjadi ketua komite Madrasah Aliyah 4 di Manuin di Banguntapan. Masih ngurusi mitra amanah, masih mengurusi MI Tahfidz di Serayu, MT Tahfidz di Ngurkem, dan juga pengajian-pengajian di masyarakat yang semuanya saya jalan dengan ikhlas dan senang karena itu adalah bentuk rasa syukur, rasa terima kasih saya kepada Allah atas anugerah saya sehat walafiat, diberi umur panjang, diberi keluarga yang baik-baik, kemudian secara ekonomi alhamdulillah Tuhan berikan kecukupan dalam pengertian ya bisa untuk kehidupan kaya untuk orang lain Pak Haji ya. Nah, jadi ilmu dan keahlian yang bisa saya berikan untuk masyarakat. Pak Haji, saya potong dikit Pak Haji. Ini Pak Haji dari awal sampai akhir kehidupannya sepertinya mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Kira-kira ada suka atau ini ada dukanya Pak Haji di perjalanan Pak Haji selama menjalani kehidupan ini? Baik pun mungkin masih di Bantul dan di rantauan itu ada ini nggak Pak Haji? Ada hambatan, ada dukanya nggak Pak Haji? Mungkin bisa penonton bisa tahu ya. Ya, duka itu sebenarnya tergantung perasaan kita. Oh ya. Duka atau hambatan tentu ada, tetapi kalau kita sikapi sebagai rasa syukur, maka yang duka itu menjadi penyemangat. Kenikmatan malah. Yang susah itu menjadi dorongan untuk tampil lebih baik sehingga problem-problem itu bisa hilang. Seperti kalau ada hujan. Kalau hujan turun kita di jalan, apa kita berhenti? Tidak dong, kita jalan aja. Hujan akan lewat, akan selesai. Kita akan sampai ke tujuan juga dengan tidak menolak hujan. Luar biasa. Jadi halangan problem itu seperti hujan, menyirami kita, memberikan kita semangat. Jalan aja, nanti akan sampai juga. Kalau problem itu kita anggap sebagai suatu kedukaan lalu kita jadi
putus asa tentu tidak boleh, karena dalam agama Islam dilarang kita berputus asa. Itu mengalir ikuti Ya, Pak Haji, mengalir ya. aja. Mengalir saja ya. Kalau dikatakan duka, masya Allah. Luar Saya biasa. berangkat dari Bantul ke Kalimantan itu selama seminggu. Ya. Pakai kapal laut dari kota Pontianak ke Sintang itu selama seminggu. Saya bawa istri, itu hari ke-7 istri saya nangis Ya. di kapal. Ya. Dia marah-marah. Ya. Mau ngapusi aku ya. Ya. Katanya Sintang itu dekat, banyak Ya. ini seminggu. Ya. 7 hari 7 malam belum sampai. Wah, Kapan ya. sampainya? Sambil nangis, sambil Luar marah-marah. ya. Tapi pagi hari sampai itu di Kali Kapuas, naik di kali berjalan-jalan, alhamdulillah sampai sana. Perjalanan yang sangat melelahkan. Yang Pak Haji, sangat melelahkan. ya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga Dari Pak Haji, ya. pengalaman yang berharga. Luar Dan, biasa. di Sintang itu pedalaman, tidak ada transportasi pesawat. Dulu bisa pulang pertama kali tahun 85 bersama keluarga itu karena ada transmigrasi terus numpang. Ya. Pulang gratis jam 9 saat dipeloi kepala transmigrasi, Mas, ini ada pesawat nganggur dari Sintang mau ke Jakarta langsung helikopter. Apa itu trans? Bisa pulang enggak? Bisa, waktu 1 jam. Anak-anak di sekolah tak panggil, tak ambil semua, tak Ya. tinggal, rumah tak tinggal pada staf, tolong ngawasi rumah, saya berangkat pulang. Pulang dengan uang 100.000 sampai ke Jogja. Nah, itu alhamdulillah. Ini Terus ini Pak Haji, sekarang kegiatannya apa Pak Haji? Setelah pensiun, sekarang apa kegiatan di rumah? Nah, kegiatan di rumah itu tentu banyak juga. Yang tadi di masyarakat juga lah, pengajian-pengajian jalan. Kemudian kegiatan di nanam pisang, ya, melihara ikan di belakang rumah untuk hiburan dan mencari inspirasi atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Ikan itu bisa mengembirakan dan bisa menghibur. Tanaman juga tidak usah kita openi, Tuhan ngasih rezeki buah sendiri besarnya, kita tinggal menikmati. Oke Pak Haji, ini Ya. terakhir Pak Haji, ini Ya. kesan dan harapan ya untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin yang pernah ketemu dengan Pak Haji Atmaturida. Silakan Pak Haji. Baik, saya berharap pada teman-teman semua yang sudah pensiun, yuk kita tetap semangat. Pensiun itu memang dialami setiap orang. Jangan setelah pensiun lalu putus asa. Semangat aja. Bagi anak-anak, yuk kita bekerja, belajar dengan baik, persiapkan diri Anda, hemat waktu untuk belajar. Karena masa depan Anda tergantung Anda sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga, buat teman semua, salam saya untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dan sekaligus dapat bergaul, berkawan dengan orang lain, saling membantu, saling memberikan manfaat sehingga kehidupan ini jadi semakin damai dan semakin ringan. Oke Pak Haji, terima kasih atas waktunya dan terima kasih ya atas motivasinya yang semoga menjadi inspirasi bagi pemirsa penonton Muara Channel. Oke Pak Haji, terima kasih ya Pak Haji sudah memberi waktu saya.